Khatib ingin kita merenung ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sudah bacakan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, keimanan yang bersarang dari dalam hatinya ataupun keimanan yang sedang diikrarkan di lisannya, asal masuk dalam kata keimanan, maka ayat ini ditujukan kepada kita kaum muslimin rahimakumullah. Meskipun keimanan itu zahiran wala batinan, yang diharapkan adalah zahir yang dan batin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Bagaimanapun hebatnya kalian di permukaan bumi ini, bagaimanapun keadaan kita di negeri ini, sekelompok muslim tidak boleh mencela kelompok-kelompok yang lain. Satu entitas, satu suku, satu negeri tidak boleh mencela negeri-negeri yang lain. Status yang dimiliki tidak boleh menjadi sarana untuk merendahkan saudara-saudara yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, Syekh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, kemudian juga Syekh As-Sa'di mengatakan, ayat ini menandakan bahwa perbuatan mencela, merendahkan orang lain adalah perbuatan termasuk perbuatan dosa besar yang dilakukan oleh seseorang yang mengatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Sekelompok perempuan, apapun bentuk komunitasnya, dilarang untuk mencela merendahkan kelompok wanita-wanita yang lain. Dan janganlah kalian saling mencela, saling memanggil dengan nama yang buruk, menjadikan kekurangan yang ada pada diri saudara kita sebagai bahan untuk mengejek, sebagai bahan untuk merendahkan saudara-saudara bahkan seiman dengan kita kaum muslimin rahimakumullah. Mulut-mulut yang katanya suci tanpa rasa malu menodai kehormatan, harkat dan martabat saudara-saudaranya. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, jelas di dalam Al-Qur'anul Karim melalui ayat ini kita merenung, itu adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tanabazu bil alqab, panggilan-panggilan buruk, jangan kau panggil saudaramu dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bisalismul fusuq ba'dal iman. Kalau seseorang sudah beriman, tak boleh lagi ada panggilan-panggilan buruk yang disampaikan kepadanya. Kefasikan setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatub, siapa yang tidak bertaubat, faulaika humudz zalimun, tidak mengakui kesalahannya, tidak bertaubat dari celaan-celaannya, maka itu adalah orang-orang yang zalim kaum muslimin rahimakumullah. Ayat ini kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan mengokohkan diri kita yang selama ini senantiasa menjaga lisannya, menjaga lidahnya, menahan lidahnya dari kata-kata mencela, karena itu memang perbuatan yang dilarang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sibabul muslim fusuq, apalagi yang engkau cela adalah saudara-saudara seagama, orang muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, seorang preman menciderai kehormatan saudaranya, dan itu terpampang nyata kaum muslimin rahimakumullah. Lalu muncul respon yang begitu banyak di tengah-tengah bangsa. Lalu dijawab kembali, kenapa saling mencela itu dilarang?
karena di situ akan timbul berbagai rasa kebencian, kedengkian, permusuhan yang hanya akan menghabiskan energi anak-anak bangsa kaum muslimin rahimakumullah. Mencederai kehormatan purnawirawan, mencederai kehormatan seseorang yang telah berjuang untuk negara ini. Meskipun kaum muslimin rahimakumullah dibalas lagi dengan berbagai dalih, mencela seorang saudara bagi orang-orang yang beriman dengan alasan apapun haram, dan peringatan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk saudara-saudaramu, sejahat-jahatnya, sebanyak apapun dosanya, jangan pernah terlontar dari dirimu kalimat-kalimat yang akan menghilangkan kehormatannya atau mencederai kehormatannya kaum muslimin rahimakumullah. Karena urusan itu akan sangat berat sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi." Seorang yang beriman kepada Allah mestinya tidak memiliki mulut yang suka mencela pengorbanan saudara-saudara di Palestina, merendahkan harkat, derajat, martabat mereka kaum muslimin rahimakumullah. Bukankah itu mulut-mulut yang akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang melakukan dosa sebesar apapun, maka kita tidak layak merendahkannya atau mencela dirinya kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana mungkin seorang murid mencela gurunya, seorang guru merendahkan muridnya, seorang saudara mencela saudara-saudaranya, seorang ustaz di mimbar-mimbar dakwah mencela saudara-saudaranya sesama ulama? Kaum muslimin rahimakumullah, jangan-jangan kita juga sudah masuk dalam perangkap, dalam jebakan salah satu dosa besar. Apa dia? Mencela saudara-saudara seiman, seagama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah demikian yang terjadi, dakwah apalagi yang ingin engkau sampaikan kepada banyak orang? Karena sejatinya telah hilang ciri keimanan yang mestinya dimiliki oleh seorang mukmin dari dirimu. Walal la'an, seorang mukmin tidak boleh saling melaknat. Dia tidak memiliki mulut yang suka melaknat saudaranya. Walal fahish, seorang mukmin tidak layak memiliki selera, tutur kata, perangai-perangai yang buruk. Walal badhi, dan tidak suka berkata-kata kotor kaum muslimin rahimakumullah. Yang ada bagaimana? Yang mestinya yang muda menghormati yang tua menyayangi yang kecil kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya pada waktu yang singkat ini kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan tidak menjadi pemandangan yang biasa di tengah-tengah umat. Para elit-elit bangsa yang saling cela, para pemimpin negeri yang saling membongkar aib, saudara yang menghinakan saudaranya, tetangga yang melecehkan tetangganya. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan dan tidak perlu berhitung-hitung jasa di negeri ini. Kita lupa karena kekayaan yang Allah berikan, karena status jabatan yang Allah titipkan sementara. Semua itu bukan karena kehebatan kita, melainkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat akan diminta kembali pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya hanyalah hamba Allah yang sementara tinggal di dunia, yang menumpang sementara. Tak ada yang punya jasa hebat di negeri ini, kaum muslimin rahimakumullah. Andai pun ada, semua itu hanyalah karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang cepat atau lambat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kaum muslimin rahimakumullah, tepatlah kalam Nabiuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat pendek tapi mempunyai makna yang begitu dalam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Andai engkau beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah dari mulutmu keluar kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menyakiti. Apalagi ketika saudara-saudaramu sedang berjuang, saudara-saudaramu sedang berjuang, kalaupun engkau tidak bisa menolong, mengeluarkan kata-kata yang baik, minimal jangan menyakiti mereka, kaum muslimin rahimakumullah. Ataupun tidak bisa lagi berkata-kata yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah diam saja. Engkau diam saja. Mulutmu tidak perlu bercerita banyak, karena engkau tidak membantu, malah menyakiti dan melemahkan perjuangan saudara-saudaramu yang seiman, seagama, yang kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Jurayy, kaum muslimin rahimakumullah, ketika diminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa pesan Rasulullah? La tasubanna ahad. Jangan pernah engkau mencela siapapun. Kata beliau, sejak saat itu aku tidak pernah mencela siapapun. Muslim, mukmin, kafir, fasik, merdeka atau budak, aku tidak pernah lagi mencela. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan nasihat yang singkat ini menjadi tambahan renungan untuk kita bersama. Kita terlalu banyak beretorika, kita terlalu banyak menyampaikan pesan-pesan kebaikan, namun kadang tanpa disadari kita sudah masuk dalam jebakan yang sangat mematikan. Apa dia? Mencela saudara-saudara seiman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين